Halo semua, salam semua, selamat semua. Berjumpa lagi bersama Pruton, mengupas, mempelajari, belajar bersama tentang filsafat supaya dalam kita berdemokrasi, berwarga negara dan bersosialisasi, kita bisa mengambil hikmah dengan bijaksana dan sesuai dengan kenyamanan kita masing-masing. Pada episode yang ketiga akan saya ulas sedikit ya, supaya konten ini selalu nyambung. Ada pendirian bahwa pengetahuan diperoleh hanya melalui pengalaman, dan ada yang berpendirian bahwa pengetahuan didapat hanya melalui akal. Nah, itu yang kelas balik ya, pada episode yang ketiga kemarin. Jadi silakan bagi saudara-saudara semua, para pendengar dan pemirsa bisa melihat di episode 1, 2, dan 3. Sebelum kita mulai, akan saya lanjutkan bagian atau episode yang keempat. Yuk, kita mulai dari sekarang. Ciri-ciri pikiran kefilsafatan. Salah. Ciri-ciri pikiran kefilsafatan. Nah, itu yang benar ya. Bukan kefilsafatan ya. Bukan asam sulfat yang jelas. Nah, yuk kita lanjut. Suatu bagan konsepsional. Perenungan kefilsafatan berusaha untuk menyusun suatu bagan konsepsional ya tentunya. Konsepsi di sini maksudnya rencana kerja, merupakan hasil generalisasi dan abstraksi dari pengalaman tentang hal-hal serta proses-proses satu demi satu. Nah, itu disusun sesuai konsepnya itu. Filsafat merupakan pemikiran tentang hal-hal serta proses-proses dalam hubungan umum. Nah, disinilah titik temunya nanti bagaimana kita harus bersosialisasi dengan lingkungan kita, dengan pola pikir atau isme-isme yang lain seperti berdemokrasi ya tentunya. Dan tidak lupa pasti ke etika juga itu intinya. Nah, di antara proses-proses yang dibicarakan ini ialah pemikiran itu sendiri. Jadi kita fokus ke pemikiran kita sendiri atau pemikiran orang-orang lain yang kita bisa telaah dan kita bisa pelajari tentunya. Filsafat merupakan proses yang dibicarakan. Ini ialah pemikiran itu sendiri ya tadi yang saya bilang ya. Filsafat merupakan hasil menjadi sadarnya manusia mengenai dirinya sendiri sebagai pemikir dan menjadi kritisnya manusia terhadap diri sendiri sebagai pemikir di dalam dunia yang dipikirkannya. Jadi selalu berpikir bagaimana itu berpikir. Nah, itu bisa ditelaah dengan logika masing-masing dari kita. Sebagai konsekuensinya tentunya seorang filsuf tidak hanya membicarakan dunia yang ada di sekitarnya dan dunia yang ada di dalam dirinya. Jadi sangat kompleks ya. Tapi itu tentunya dengan kompleksitas yang beraneka warna itu karena kompleks itu. Tentunya jadi seru gitu loh. Itu bisa menakar bagaimana kebijaksanaan kita, bagaimana etika kita gitu ya. Sampai di mana tadi? Yang membicarakan dunia yang ada di sekitarnya dan dunia yang ada di dalam dirinya. Melainkan juga membicarakan perbuatan berpikir itu sendiri. Ia tidak hanya ingin mengetahui hakikat kenyataan dan ukuran-ukuran untuk melakukan verifikasi terhadap pernyataan-pernyataan mengenai segala sesuatu. Jadi tidak hanya yang A harus A, B harus B, tapi selalu dikupas,
digubek-gubek gitu, diaduk-aduk supaya tahu makna dan hakikatnya. Salah ngomong sedikit nggak apa-apa ya, tapi tidak akan mempengaruhi. Nah, karena tadi apa mengetahui hakikat kenyataan dan ukuran-ukuran untuk melakukan verifikasi terhadap pernyataan-pernyataan mengenai segala sesuatu ya, melainkan juga ia berusaha menemukan kaidah-kaidah berpikir itu sendiri. Kapanpun atau kapankah suatu pemikiran itu membawa kita pada kesimpulan yang sah. Nah, itu intinya bagaimana sah itu menurut pribadi masing-masing ya. Dan bagaimana caranya, serta mengapa membawa kita kepada kesimpulan yang sah. Pokoknya mondar-mandir bolak-balik seperti itu. Itulah ciri khas filsuf. Tapi kita tidak perlu menjadi filsuf, tapi kita harus mempelajari filsafatnya, gitu ya. Saling hubung antar jawaban-jawaban kefilsafatan, kesukaran yang menyangkut pernyataan-pernyataan yang membutuhkan pemikiran tentang proses pikiran akan segera muncul setelah seseorang berusaha menjawab salah satu di antaranya. Nah, jadi kalau ada tanya jawab, ada dialektika, disitulah unsur filsafat itu ada. Sebab usaha untuk menjawab pertanyaan yang seperti satu bersangkutan dengan pertanyaan-pertanyaan yang lainnya. Dalam usaha untuk mengatakan apakah yang dinamakan kebenaran, orang harus berusaha menemukan apakah yang dinamakan kenyataan. Jadi kenyataan, logika, bisa disamakan mencari jawabannya timbul dari pertanyaan kebenaran ya. Untuk mengatakan apakah yang dinamakan kebajikan, orang terpaksa berusaha mencari penyelesaian mengenai pertanyaan tentang kemerdekaan kehendak yang mau tidak mau membawa kita pada pertanyaan tentang susunan dunia tempat kita hidup. Jadi lingkupnya jadinya luas. Dari alam kita cuma hanya berpikir, begitu kita pikiran-pikiran tadi dicari jawabannya, berdialektika, akhirnya mengembang begitu luas mengenai alam lingkungan kita itu sendiri. Itu ya. Bagaimana mungkin seseorang dikatakan merdeka dan karenanya bersifat bijak jika dunia ini merupakan suatu sistem yang serba tentu, deterministik ya namanya. Dan jika manusia tidak lebih daripada suatu atau sesuatu yang tiada berarti, yang ditentukan oleh hukum-hukum alam yang tetap dan berlaku tidak putus-putusnya. Nah, itu sebuah pertanyaan kan. Contoh terbaik mengenai bentuk analisa kefilsafatan yang berupa dialog, yang juga menggambarkan adanya antar hubungan yang hakiki di antara semua pertanyaan, terdapat di dalam karya Plato yang berjudul Republik. Dalam buku itu Sokrates dilukiskan sedang disertai oleh teman-temannya dalam usaha menemukan jawaban atas pertanyaan, apakah yang dinamakan keadilan? Nah, itu kan. Sebelum mengakhiri usaha tersebut dan siap mengajukan jawaban yang mereka perkirakan tepat, maka Sokrates dan teman-temannya berturut-turut mengemukakan banyak pertanyaan, mulai dari pertanyaan tentang hakikat pengetahuan sampai pada pertanyaan tentang pendidikan, mulai dari pertanyaan tentang hakikat pengetahuan sampai pada pertanyaan tentang pendidikan anak-anak yang dimasyarakatkan. Namun semuanya ini dilakukan dalam bentuk percakapan ya, dan dengan jalan memikirkan secara mendalam masalah-masalah yang terkandung di dalamnya. Jadi tidak ada namanya berantem kayak gitu ya, ribut-ribut, gak ada.
Jadi hanya dialog. Nah, itulah gunanya dialektika ya. Selanjutnya, sebuah sistem filsafat harus bersifat koheren. Perenungan kefilsafatan berusaha untuk menyusun suatu bagan yang koheren, yang konsepsional. Secara singkat, yang saya maksudkan dengan istilah koheren itu ialah runut atau runtut ya, berurutan, berketeraturan. Bagan konsepsional yang merupakan hasil perenungan kefilsafatan haruslah bersifat runtut. Jika orang bertanya, apakah arti runtut? Konsisten, maka saya akan mencoba untuk menjawabnya dengan pertama-tama memberikan batasan terhadap kebalikan runtut. Itu kebalikannya lah pokoknya. Bisa juga tidak keteraturan gitu, tidak konsisten gitu ya. Kebalikannya disebut tidak runtut itu inkonsisten atau bertentangan, kontradiktori. Kiranya baik bila diberikan contoh dengan menyebutkan dua pertanyaan atau pernyataan. Satu, sebagai contoh ya, hujan turun. Dua, tidak benar bahwa hujan turun. Setiap orang dapat dengan jelas memahami bahwa jika benar hujan turun, maka ucapan tidak benar bahwa hujan turun tidak mungkin sama benarnya. Tetapi jika ungkapan satu sesat, maka jelas bahwa ungkapan dua tentu benar. Sebaliknya, jika ungkapan dua benar, maka ungkapan satu tentunya sesat. Dan jika ungkapan dua sesat, maka ungkapan satu tentu benar. Dengan demikian, kita dapat menyusun sebuah tabel kecil untuk meringkas kesimpulan-kesimpulan di atas. Pokoknya dibolak-balik. Anggap aja tabel itu 1 dan 2, kita kasih garis. Di bawahnya angka 1 itu ada benar, di bawahnya benar ada salah. Dan di angka 2 di bawahnya akan kita tulis salah, dan di bawahnya dilanjutkan benar. Jika kita melihat tabel ini, tabel yang seperti saya gambarkan di omongan ini, yang dikenal sebagai tabel kebenaran, dengan memahami bahwa B berarti benar dan S berarti salah. Dan kita memulai dari sebelah kiri, yang tabel pertama, tabel 1. Maka akan kita dapatkan jika 1 sama dengan B, yakni benar, maka 2 sama dengan salah atau yakni sesat. Yang kedua, jika 1 sama dengan sesat atau salah, maka 2 sama dengan benar. Begitu ya. Maka dapatlah kita mengatakan bahwa bila ada dua pertanyaan atau pernyataan berupa kalimat-kalimat berita yang susunannya demikian rupa, sehingga jika yang satu benar, yang lain sesat. Dan jika yang satu sesat, yang lain benar, maka dua pertanyaan tersebut dikatakan saling bertentangan atau tidak runtut. Nah, itulah contoh runtut atau tidak runtutnya. Suatu perenungan kefilsafatan tidak boleh mengandung pernyataan-pernyataan yang saling bertentangan. Jika orang mulai menyukai perenungan kefilsafatan, maka ia mungkin akan bertanya, mengapa tidak boleh? Itu ya. Jawabannya kiranya sudah dimengerti lah. Sebagaimana telah dikatakan bahwa filsafat berusaha memperoleh penyelesaian atau jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang agar dapat dipahami. Yang dinamakan penyelesaian ialah pernyataan yang terbukti benar atau yang terbukti kebenarannya daripada pernyataan-pernyataan yang lainnya, termasuk juga pernyataan tentang yang bertentangan dengan pernyataan di atas. Karena itu tidaklah mungkin kita dapat mengatakan bahwa memperoleh penyelesaian. Jika kita mengatakan bahwa suatu pernyataan itu benar dan kemudian mengatakan bahwa pernyataan yang bertentangan dengan pernyataan di atas juga benar.
Dalam hal yang demikian ini sebenarnya tidak mungkin ada perenungan atau pembicaraan ya. Karena tidaklah mungkin kita berbicara dengan seseorang yang tidak berpegang pada suatu pernyataan tunggal. Melainkan berubah-ubah ucapannya dengan atau tanpa bahan-bahan bukti dan dengan semau-maunya. Dalam keadaan semacam ini tidak mungkin ada pembicaraan yang masuk akal. Sepertinya sampai di sini pembelajaran kita bersama. Semoga bisa didengarkan berulang-ulang supaya kita bisa mengerti apa sebetulnya filsafat itu. Dan nanti di konten selanjutnya episode kelima akan saya lanjutkan dengan contoh ketidakruntutan ya. Oke, sekian dulu dari Bruton. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah, di mana hikmah dan kebijaksanaan itu kita bisa pakai untuk bagaimana kita mengaplikasikan ilmu-ilmu seperti ini, filsafat-filsafat atau cara kita berpikir untuk bisa membangun tentunya Indonesia kita yang kita cintai, yaitu membangun manusia seutuhnya seperti yang dicita-citakan di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sekian dulu dari Bruton, senang terus, mau tahu, sip. Merdeka.